wabarakatuh. Semangat pagi, besti-besti aku semuanya. Selamat datang kembali di Nurina Tok Tok. Happy terus, no galau-galau. Aduh, seneng banget nih kita sekarang lagi mau ngapain coba. Kita mau membahas atau tok-tok tentang sesuatu yang baru ya. Jadi ini ceritanya ada seseorang remaja lah gitu ya, bisa dibilang remaja ya, kayak kamu lah, dewasa awal gitu ya. Dia itu curhat, terus dia bilang, "Kak, kayaknya aku lagi di PDKT-in nih sama seseorang gitu. Kok kok dia nggak yakin gitu. Kenapa? Iya, abis dia ngedeketin aku, tapi kok kayaknya no effort banget ya katanya. Kalau ini kayaknya kurang gitu loh. Terus aku harus gimana?" Ya. Terus saya mikir, ada orang PDKT tapi kok no effort. Kenapa sih? Ciri-cirinya ciri-cirinya tuh apa gitu, ada orang seperti itu. Ya. Kenapa? Bagaimana? Terus apa sih yang dia cari? Terus aku bagaimana sih harus menghadapinya, dan sih lainnya yang akan kita bahas di sini. Kalau kita mau membahas sih gimana ini ya. Jadi gini, ya sih ada orang yang kayaknya ngedeketin kita, sementara dia tuh susah banget untuk untuk usaha ngedeketin. Ada orang ngedeketin tapi dia susah usaha. Nah, udahlah kita bahas aja bagaimana orang seperti itu nih, kayak gini ya. Kita mulai aja ya. Yang pertama, ciri-ciri orang yang no effort itu adalah dia jarang menghubungi duluan. Nah lo, gimana tuh? Mau ngedeketin tapi kok jarang menghubungi. Mungkin awal-awalnya dia rajin menghubungi gitu, tapi lama-lama dia jarang. Gimana, kita bahas aja ya. Jadi kalau ngobrol di WA atau di aplikasi yang manapun, kamu selalu duluan ngechat dia. Ya, kamu selalu duluan ngechat dia, kamu selalu duluan nelpon dia, kamu selalu duluan bikin rencana. Nanti kita nongkrong yuk di situ yuk. Mungkin dia mau, tapi segala sesuatunya tuh harus kamu duluan yang yang ngomong gitu. Wah, itu udah mulai agak nggak beres ya. Terus kalau kamu berhenti menghubungi, hubungannya langsung sepi, langsung membisu. Nah, kok kenapa bisa begitu? Nah, jadi gini, laki-laki atau bisa juga sih perempuan ya, nggak melulu laki-laki atau perempuan. Jadi orang yang benar-benar tertarik akan mencari cara untuk tetap terhubung, untuk tetap connected. Ya, kalau dia tidak melakukannya, bisa jadi dia tidak cukup berinvestasi secara emosional atau merasa kamu akan terus ngejar-ngejar dia. Hey, yang duluan ngejar itu kan dia, bukan kamu kan. Terus kenapa di ujung-ujungnya atau di perjalanannya malah kamu yang kesana ngejar-ngejar dia? Nah, itu yang harus kamu pikirkan baik-baik sebelum melanjutkan hubungan yang tidak jelas ini. Ya. Terus bagaimana aku harusnya gimana Kak untuk ngadepin orang kayak gini? Nih, aku kasih tahu ya. Kamu harus mulai berani untuk berhenti duluan menghubungi dia. Ya, lihat apakah dia berinisiatif. Kalau dia inisiatif, alhamdulillah. Tapi kalau enggak, wah ya sudah ya. Itu artinya sinyal kuat bahwa dia memang tidak ingin effort, dia tidak ingin berusaha ngedeketin kamu. Ya, pesannya adalah jangan kejar validasi, ya. Fokus pada harga diri kamu saja. Iya dong, ngapain kita ngejar-ngejar orang yang nggak mau kita kejar, ya. Walaupun dia duluan yang mendekati kita, tapi kalau dalam perjalanannya seperti ya udah cukup sudah sampai di sini, ya, nggak usah dilanjutin lagi, ya kan. Nah, terus itu kan yang pertama gitu. Terus yang kedua apa nih? Yang kedua adalah
dia kalau lagi ngechat, kalau bukan ngechat tembok ya, lagi chatting gitu maksudnya. Saya tuh kalau ada orang, iya dia kalau ngechat gini-gini, terus pikiran saya ngechat apaan, ngechat tembok apa ngechat apa akrilik gitu. Ya pokoknya lagi ngobrol lah gitu ya. Respon dia tuh selalu lama dan selalu dingin. Kenapa bisa kayak gitu? Gitu ya. Balesnya lama ya. Selain lama balesnya pendek. Terus tanpa jadi gini, dia ngebales itu saking pendeknya sampai kamu ngerasa bahwa dia tuh sebenarnya nggak mau melanjutkan percakapan. Kayak gimana tuh kalimatnya? Gampang, dia pokoknya kalau kamu udah menemukan ciri-ciri orang yang ngebalesnya cuma oke, ya, sip. Mending kalau oke ada 3 huruf ya. Ada yang cuma huruf K doang loh. Oke, gitu. Terus udah gitu, maksudnya apa? Gitu kan, pernah kayak gitu toh? Nah, itu salah satu ciri-cirinya ya. Orang-orang seperti ini menandakan rendahnya minat atau prioritas. Nah, jadi sudah yakin banget bahwa kamu tidak termasuk dalam prioritas dia. Ya. Bisa juga dia nyaman kamu yang terus menstimulasi hubungan sementara dia hanya menerima atensi. Wah, dia senang banget tuh. Wah, ternyata si Anu, ya kamu gitu maksudnya, itu terus menghubungin saya. Wah, terus dia adalah orang yang menerima atensi gitu. Dia senang sama hubungan kayak gitu. Hubungan macam apa seperti itu? Kenapa saya marah-marah? Ya, gampang kalau misalnya ada orang seperti itu, kamu gini aja, kamu bisa mengubah pola. Nah, maksudnya gimana? Kalau dia tidak membalas dengan energi yang sama, nih perhatikan baik-baik ya. Jangan buang waktu. Jadi kamu misalnya ngechatnya dengan wah semangat, nanti kita kesini yuk sini, nanti kita akan nongkrong di sini. Ya aku tahu tempat baru gini. Wah kamu udah semangat 45 gitu menceritakannya. Terus balasan dia cuma oke. Nah, kalau udah kayak gitu kamu harus ubah pola ya. Jangan buang waktu lagi. Komunikasi 2 arah itu kuncinya ya. Jadi kalau cuma 1 arah saja itu namanya bukan komunikasi. Tunjukkan bahwa kamu menghargai interaksi yang seimbang. Ya. Kamu berarti nextnya adalah kalau ngobrol sama dia jangan kamu yang panjang ngobrolnya gitu, tapi kamu bikin pertanyaan yang dia jawab harus panjang. Ya, nggak cuma 1-2 kata. Gimana caranya? Nanti pasti kamu akan ketemu caranya. Ya. Oke. Selanjutnya, orang-orang seperti ini biasanya tidak pernah atau mulai jarang untuk inisiatif ketemu. Ngechat aja sepotong-sepotong. Gimana dia mau inisiatif untuk kamu untuk ketemu kamu? Ya, itu tuh yang harus kamu pikirin. Tuh ya. Karena orang-orang kayak gini itu setiap kali ketemu selalu kamu yang rencanain. Nah, barusan dibahas ya. Kamu yang rencanain tempatnya di sini, jamnya segini. Nanti kita di situ makanannya enak deh, ada ini. Kamu semua yang rencanain. Ya, tempatnya, waktunya, bahkan siapa yang jemput siapa. Ya. Oh, kamu kalau ada acara ya udah nanti aku yang jemput kamu deh. Jangan. Ya. Dia itu begitu sudah menunjukkan bahwa dia tidak inisiatif, tidak mau inisiatif untuk ketemu. Ya, jangan kamu paksa-paksa lagi. Gitu ya. Karena apa? Karena cowok itu, laki-laki itu atau dia calon pasangan kamu itu benar-benar peduli, dia akan berusaha mencari waktu dan cara untuk ketemu kamu. Iyalah, siapa yang nggak mau ketemu gebetan, ya kan? Tapi kalau misalnya dia ngegebet kamu tapi dia nggak mau ketemu, ya udah berarti dia nggak ada inisiatifnya untuk ketemu duluan, ya. Ketidaksiapannya menunjukkan rendahnya komitmen. Ya. Terus bagaimana kalau kamu misalnya mendapatkan perlakuan seperti itu? Gampang, beri dia ruang. Ya, kasih ruang sedikit.
jangan terus jadi event planner. Kalah itu wedding planner segala macam planner itu. Kamu udah jadi event planner duluan sebelum mereka ya. Kalau dia nggak pernah ngatur waktu sendiri buat kamu, artinya seperti yang tadi saya bilang, kamu bukan prioritasnya dia. Berarti dia masih ada sesuatu yang dipikirin sama dia. Mungkin seseorang selain kamu, kita tidak pernah tahu ya. Jangan cari tahu juga, biarin aja. Ya, kan dia belum jadi pasangan kita toh. Ngapain kita cari tahu? Ya. Capek ya. Capek deh ngadepin orang kayak gini, apalagi orang yang bisanya cuma ngomong doang tapi aksinya nihil. Atau NATO kalau saya nyebutnya. No action talk only. Loh, ya kan? Dia banyak janji. Nanti ya kita pergi ke sini ya. Nanti kita jalan bareng ya. Nanti aku bantuin ya. Nanti aku support kamu deh. Tapi tidak pernah terrealisasi. Anak orang jangan digantungin. Kasihan dong. Ya. I'm sorry. Jadi gini, cowok no effort itu sering mengandalkan kata-kata manis tanpa tanggung jawab. Nah loh kan. Mereka tahu kamu suka perhatian, jadi memanipulasi lewat ucapan. Manis banget, semanis madu. Ada yang lebih manis dari madu nggak? Ada sih, tapi ya udah. Janjinya dia itu manis banget. Dia memanipulasi kamu lewat ucapan. Ya nanti ya aku bantuin kok. Ya tapi itu tadi NATO tadi, no action talk only. Janganlah, mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari orang-orang seperti itu. Ya. Jangan dong. Terus yang kamu harus lakukan adalah nih, aku kasih tahu. Nilai dia dari tindakannya, bukan janji. Memang dia ngomongnya manis, dia mau bantuin, dia mau begini segala macam. Tapi kalau tidak ada tindakannya ya udah, nggak usah diterusin ya. Nih, benar kan? Saat kata-katanya tidak sesuai dengan tindakan, stop, berhenti untuk percaya sama semua omongannya. Itu sebenarnya dia tuh udah ngirim sinyal sendiri kalau dia udah bukan prioritas, kamu bukan jadi prioritas dia. Gitu. Jadi kamu nggak usah bertanya-tanya, nggak usah menebak-nebak apakah dia mau lanjut apa enggak. Sudah pasti jawabannya adalah tidak. Ya. Dia no effort, ya udah, biarkanlah saja dia dengan dunianya sendiri. Oke? Nah, ini terakhir yang saya mau omongin adalah orang-orang seperti ini biasanya kurang peka dan tidak peduli. Ya, jadi kamu cerita panjang lebar ini. Jawaban dia di chat atau sedang ngobrol langsung sama kamu, jawaban dia cuma oke. Gitu. Atau malah dia ganti topik. Beneran itu, kamu udah nggak ada di pikirannya kalau gitu tuh. Kamu nggak ada di pikirannya, apalagi ucapan kamu udah sama sekali nggak ada di pikirannya, udah. Ya udah, kamu udah bukan prioritas, kamu nggak ada di pikirannya, sudahlah. Itu sudah, orang-orang seperti itu sudah layak masuk dalam kategori cowok no effort, dan sudahlah, lupakan saja gitu ya. Karena ketidakpekaan bukan sekedar sifat cuek ya. Seringkali itu sinyal bahwa dia tidak benar-benar peduli dengan emosi kamu. Yalah, udah kurang peka, dia tidak peduli, ya udah menjelaskan semuanya. Itu sudah menjelaskan semuanya, ya. Kalau kamu digituin gimana reaksinya? Nih, komunikasikan dengan tenang ya, bahwa kamu butuh pasangan yang mau mendengar dan peduli. Tapi kalau dia tidak berubah, ya sudah. Yang harus kamu lakukan adalah pertimbangkan jarak. Sudahlah, menjauh saja dari orang-orang seperti itu.
ya. Gimana? Ini saya masih mau ngomong banyak tapi ya sudahlah untuk saat ini segini aja dulu ya. Kalau misalnya kamu mau curhat, masih ada unek-unek dan lain-lain, boleh kok. Kita punya yang namanya Nurina Tok Tok Hotline ya. Kamu hubungi aja kita. Kamu follow dulu nih. Di mana di sini nih? Sampai lupa deh tuh. Ya. Di sini kamu bisa follow dulu. Terus langsung DM, terus udah gitu ya udah ngobrol aja sama kita ya. Insya Allah nanti akan ada yang standby di situ. 24 jam nggak dong pastinya, masa sih orang nggak boleh tidur. Ya kamu di situ nanti ada yang standby, terus udah gitu ujungnya nanti sama saya juga kok ya. Terus kalau kamu mau ketemu kita di TikTok bisa juga, akunnya sama yang tadi di situ, nama akunnya kamu add dulu boleh, terus udah gitu ya udah nontonin aja quote-quote-nya ya. Pokoknya nih saya kasih pesan lagi satu-satu kasih satu pesan untuk kamu. Belibet udah ngomongnya ya. Tonton terus Nurina Tok Tok setiap hari Senin jam 5.25 ada video panjang kayak gini yang membahasnya agak lebih panjang. Terus ada juga video short jam 5.25 juga setiap hari Senin sampai Minggu ya. Itu isinya quote-quote, nggak banyak kok, bukan nggak banyak, nggak lama kok, itu durasinya cuma antara 15 sampai 20 detik. Oke, baiklah, kayaknya cukup sekian dan terima kasih ya. Kita pamit dulu. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan dengan lanjutan topik ini, cowok no effort. Gimana sih ya. Oke, terima kasih atas perhatian besti-besti aku semuanya. Insya Allah kita ketemu lagi. Insya Allah sharing kita kali ini bermanfaat. Insya Allah sharing kita kali ini mencerahkan dan insya Allah menginspirasi. Oke, terima kasih atas perhatian besti-besti aku semuanya. Nurina Miriam pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you when I see you. Dah. Thank you for watching Nurina Talk Talk.